Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menyikapi tentang yang ramai akhir-akhir ini yang katanya akan diberhentikan, tentang anak yang dikirim ke barak-barak, ya, anak barak-barak. Sebenarnya dulu tahun 2015 itu saya ikut pelatihan kader bela negara Kementerian Pertahanan, ya. Jadi artinya bela negara itu adalah suatu sikap yang landasi atas rasa cinta terhadap NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi yang di barak-barak itu bukan wajib militer, ya. Jadi hanya menanamkan rasa cinta terhadap NKRI, tetap rasa tanah kita karena kita dilahirkan di sini itu. Untuk skala lebih kecilnya itu bagaimana kita mencintai keluarga kita, menjaga diri kita, menjaga tetangga kita. Jadi bukan artinya perang melawan senjata, itu beda-beda lagi. Jadi antara wajib militer sama, cuma saya pasti tahu lah, pasti ketika anak-anak dibawa ke barak itu seolah-olah nakal. Sebenarnya bukan nakal sih, mereka perlu perhatian lebih. Terus bagi saya guru olahraga, saya lebih senang kalau bukan senang anak nakalnya. Biasanya anak nakal itu, yang seolah nakal itu, biasanya kalau olahraga itu mereka tuh paling antusias, paling seneng lah mereka itu. Nah, kalau saya sangat mendukung gitu. Nah, kalaupun sekarang terjadi perbedaan pendapat, ada pro dan kontra, mungkin wajar, karena kan kepentingan setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya sendiri sih setuju sih, karena kalaupun ada anggaran yang keluarkan lah, kan lah yang budak-budak orang iya gitunya buat anak-anak itu. Ya buat anak-anak lah. Kalau dulu, saya juga dulu sering keliling nih menjelaskan tentang bela negara, tentang ini dari materi-materinya. Hanya untuk skala sendiri, di sekolah sendiri, terus pernah di KNPI juga, di Karang Taruna tuh warga sini, tentang perlunya kita menanamkan rasa cinta terhadap NKRI. Panjang sih, sebulan saya tuh sampai dapat ini, ya dapat sertifikat dari Kementerian Pertahanan. Ini baju bela negara, ya baju bela negara. Itu jadi kalau saya sangat setuju sih dengan adanya dibawa ke barak, pun ada pun yang tidak setuju, ya saya memaklumi lah. Tapi solusinya adalah kalau saya sih ingin sebagaimana kurikulum bela negara ini masuk ke ke sekolah. Ya, jadi si guru datang di Rindam 3 Siliwangi mengambil bela negara, kemudian dia implementasinya nanti ke anak-anaknya. Karena guru itu pasti tahu lah anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, mereka tahu, cuman tinggal kepeduliannya kita lah. Tinggal kepeduliannya kita bagaimana, karena mau nggak mau juga mereka anak-anak kita gitu. Senang lah nanti kalau mereka sudah dewasa, kayak saya lah contoh. Ada murid yang jadi polisi atau teman yang jadi polisi, tentara, terus jadi arsitek. Kan saya tuh dari dulu pengen jadi ini gitu ya, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, pengen jadi atlet, pengen segalanya lah. Tapi tidak tercapai. Nah, saya pengen si anak-anak ini semua berhasil gitu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada yang selama mereka tidak liar ketika SMP, SMA, atau ketika masa budanya mengisi dengan kegiatan yang positif, insya Allah ke depannya. Karena mereka itu menjadi liar itu karena mereka tuh tidak tahu ke depan tuh, masa depan tuh akan seperti apa. Susahnya cari uang bagaimana, terus bagaimana dibenci masyarakat, kumaha gitu. Dijauhi masyarakat itu gimana? Sebenarnya bukan dijauhi masyarakat, karena perilaku itu sendirilah yang menjauhi dari masyarakat. Salah satu yang menjadi dikecilkan dari bela negara, yang artinya seolah-olah kita membela negara, sebenarnya mulai aja dulu dari lingkungan sekitar kita, mulai di tetangga kita, mulai di keluarga kita. Itulah. Dibalik lagi bahwa arti bela negara itu adalah suatu sikap yang dilandasi atas rasa cinta terhadap NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hanya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak sih materinya.
paling seneng sih ngobrol tentang ini. Intinya kita peduli lah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.